Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga ikannya mungkin di budik jamber maupun di kolam yang lain ya, mungkin kolam terpal, kolam bundar, kolam tanah, kolam apa aja, pokoknya sehat dan tetap sukses selalu. Oke, di sini saya akan membagikan seputar budik jamber ya. Di sini khususnya gurame, yaitu beberapa tips sukses, dan saya akan menjawab sekaligus dari pertanyaan teman-teman yang kemarin ya, yang beberapa pertanyaan, kenapa nggak pakai aerator bisa hidup, kenapa itu berapa kali mengurasnya, dan pakannya apa ya, berapa bulan bisa panen, kepadatannya berapa ya, satu persatu akan saya jawab. Oke, yang pertama saya akan ke pakan dulu ya teman-teman ya. Pakan ya seperti ini, pakan pelet. Ini sengaja saya pakai pakan pelet yang diperuntukkan untuk lele ya. Karena apa? Karena protein yang dipakai untuk lele itu proteinnya tinggi ya. Jadi untuk gurame biar cepat besar ya, di budik jamber, karena untuk menyingkat waktu supaya nggak lama besarnya ya di ember ini ya, itu alasannya. Terus yang pertanyaan yang berikutnya adalah tentang kepadatan. Nah, kepadatan ya. Sekarang kepadatan. Ini contohnya di sini adalah budik jamber gurame dengan kepadatan ini setelah usia 2,5 bulan, saya hanya memakai 5 sampai 6 ya, 5 atau 6 ekor di sini di dalam ember ini, ember 80 liter. Itu nanti diharapkan sampai panen ya, sampai panen dengan estimasi bobot panen nanti sekitar 3 sampai 5 on ya, seperti itu ya. Dengan usia kurang lebih 6 sampai 7 bulan ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak kebut untuk pakannya, nggak pakai protein yang tinggi, nanti kelamaan, karena budik jamber gurame itu memang gampang-gampang susah gitu ya teman-teman ya. Dan itu pakannya adalah pakan tambahan ya tadi ya. Pakan tambahan itu saya menggunakan daun ya. Ini daun kangkung, kebetulan banyak di sini. Oke, berikutnya adalah tadi pakan dan kepadatan udah ya, udah terjawab ya. Sekarang tentang airnya, perawatan air, bagaimana perawatan airnya ya. Untuk yang pertama, perawatan air di sini dari awal tebar ya, dari awal tebar saja saya ceritakan. Dulu saya tebar ikan di sini usia air itu lebih dari 5 hari ya. Dengan ciri-ciri seperti apa ya? Ciri-ciri air sudah siap ditebar ikan. Itu mudah, nggak pakai alat apa-apa bisa ya. Kita lihat saja setelah 1 minggu airnya ada jentik-jentik nyamuk ataupun plankton itu. Itu artinya airnya normal. Airnya normal dengan asumsi apa? pH 6,5 hingga 7,5, dan suhu air itu wajib berada di 24 derajat hingga 28 derajat. Itu wajib, nggak boleh di bawahnya, atau kepanasan juga nggak bisa ya, seperti itu ya. Bagaimana cara memperoleh suhu seperti itu? Jadi khusus untuk budik jamber gurame mestinya harus di tempat terbuka atau terkena sinar matahari. Itu cara mudahnya seperti itu
Selain pakai alat ya, bisa ada alatnya, tapi saya kira nggak relevan kalau pakai alat pemanas itu, karena rugi juga ya, pakai listrik dan lain-lain, alatnya juga nggak menjamin juga ya. Kalau pakai sinar matahari kan murah itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus tempatkan ember di tempat yang terbuka, kira-kira terkena sinar matahari antara 5 sampai 6 jam sehari. Itu nanti akan memperoleh biasanya suhu air 24 hingga maksimal 28 derajat Celcius gitu teman-teman ya. Itu tadi udah sampai ke perawatan air ya. Terus berikutnya adalah oh ya, hampir lupa ya. Jadi menguras ya, sekarang menguras ya. Jadi menguras itu tidak berdasarkan waktu ya, mungkin nggak berdasarkan berapa hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau seminggu sekali. Nggak seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita lihat jadi airnya sudah kotor, apalagi bau, dan ciri-ciri khusus yang lebih spesifik lagi, ikannya nggak mau makan, nah itu pasti airnya kotor. Itu cepat-cepatlah diganti. Jadi nggak ada waktu harus seminggu atau berapa ya. Ketika air sudah kotor harus cepat diganti, gitu aja. Jadi nggak usah ada waktu sehari 2 hari, nggak begitu ya teman-teman ya. Kira-kira paham ya sampai sini ya. Oke. Selanjutnya adalah kenapa gurame kok bisa hidup di dalam ember tanpa aerator atau sirkulasi udara atau penambahan oksigen ya. Itu akan saya jelaskan ya. Jadi karakter gurame, saya akan berbicara tentang karakter gurame dulu. Karakter gurame itu habitat aslinya ada di rawa. Jadi di rawa itu juga airnya nggak bergerak, air tenang. Itu gurame bisa berkembang biak di sana, bisa juga besar di sana. Nah, artinya apa? Sama juga kalau di ember tenang, tidak ada pergerakan air. Artinya gurame juga mampu hidup di ember. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang gurame tidak banyak menggunakan oksigen di dalam air ya. Jadi gurame itu cenderung ke atas ya, mengambil air itu, atau istilah Jawanya itu nyelongop di atas begitu, terus mengambil udara, terus dia ke bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi itu alasannya kenapa saya tidak menggunakan aerator atau penambahan oksigen udara di dalam ember. Itu ternyata gurame bisa bertahan hidup seperti itu. Berbeda sekali dengan nila ya. Dengan nila ataupun ikan mas, itu kan cenderung hidupnya di air deras ya, air yang mengalir ya, air yang gerojok gitu ya. Jadi kalau tanpa aerator atau tanpa air terjun ya nggak bisa. Jadi harus kita rekayasa dengan aerator ataupun pompa air itu ya. Gitu teman-teman kalau jenis ikan itu ya. Jadi kesimpulannya adalah ikan gurame sangat mungkin sekali dibudidayakan di dalam ember. Jadi ada 2 jenis ikan ya yang sudah saya praktekkan, yaitu lele. Lele juga tidak memerlukan oksigen yang banyak seperti ikan nila atau ikan tawes atau ikan tombro atau ikan mas, itu beda ya. Jadi itu seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa paham.